warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Faza. Jadi di podcast kali ini kita akan mengupas tuntas tentang PPDB SMA Negeri 2 Payakumbuh bersama saya, Felicia Masyara Al-Fajri, dan Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Andus Davimal MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Payakumbuh. Nah, langsung aja tentang PPDB SMA Negeri 2 Payakumbuh. Nah Pak, kira-kira apa saja sih persyaratan PPDB SMA 2 Payakumbuh secara umum ya Pak? Baik, terima kasih Feli. Bapak akan jelaskan persyaratan umum untuk masuk SMA Negeri 2 Payakumbuh. PPDB itu ya, penerimaan peserta didik baru. Nah, tentu ada syarat-syaratnya. Yang umumnya itu yang pertama, siswa tamat SMP atau sederajat harus punya ijazah. Kalau ijazahnya belum keluar, itu boleh diganti dengan surat keterangan lulus dari kepala sekolah. Yang kedua, syarat umumnya memiliki KK, kartu keluarga, di mana KK itu minimal usianya 1 tahun. Tapi kalau kurang 1 tahun KK-nya maka tidak berlaku, kecuali nanti itu bagi jalur orang tua yang pindah domisili. Kemudian syarat yang ketiga, harus memiliki rapor, apakah itu MTS atau sederajat. Harus ada rapor, karena rapor itu nanti sebagian dari alat seleksi. Nah, itu Feli. Nah, itu termasuk dari persyaratan umum ya Pak? Ya, nah, yang tiga kalau itu. Untuk persyaratan khususnya gimana Pak? Ya, memang benar, di samping persyaratan umum ada juga persyaratan khusus. Persyaratan khusus itu tergantung kepada jalur yang mau dimasukinya. Di antara persyaratan khusus itu, kalau dia nanti masuk jalur afirmasi, maka dia harus punya kartu Indonesia Pintar, memiliki PKH, memiliki kartu keluarga sejahtera atau sejenisnya. Nah, itu kalau dia masuknya itu lewat perpindahan orang tua, maka dia harus syarat khususnya harus punya surat keterangan pindah domisili dan pindah tugas orang tua. Demikian seterusnya, kalau dia masuknya lewat jalur prestasi, maka dia harus membuktikan nanti kalau akademik rapornya, kemudian kalau non akademik tentu syarat khususnya adalah sertifikat-sertifikat yang dipunyai. Berarti kita punya 4 jalur ya Pak, afirmasi, perpindahan orang tua, prestasi akademik, dan prestasi non-akademik. Nah, untuk tunggu Feli, secara umum jalurnya itu hanya 3, bukan 4, secara umum ya. Yang pertama jalur zonasi, yang kedua jalur prestasi, dan yang ketiga jalur afirmasi. Hanya itu, cuma prestasi nanti dibagi 2. Prestasi dibagi 2. Untuk jalur afirmasi itu apa sih Pak? Mungkin ada teman-teman di sini yang masih bingung tentang jalur afirmasi. Ya, benar. Jalur afirmasi itu adalah jalur yang kita sediakan kuota untuk calon peserta didik baru itu bagi yang memiliki ekonomi lemah. Khusus orang-orang yang memiliki ekonomi lemah, terutama yang berada dalam zonasi dan sekitar zonasi, itu diberi peluang untuk masuk, dengan catatan ada surat pendukungnya yang menyatakan bahwa dia itu memang berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi afirmasi itu artinya berasal dari keluarga tidak mampu. Bagaimana Pak katakan tadi, ada KIP-nya, ada PKH dan lain-lain. Untuk jalur prestasi, kira-kira ada kriteria nggak sih Pak untuk prestasi akademik dan non-akademiknya? Ya benar. Untuk yang prestasi, bagaimana Pak katakan tadi, 2 macamnya. Yang pertama akademik. Kalau prestasi akademik itu yang dinilai nanti adalah rapor dari Ananda yang mau masuk ini. Rapor SMP atau MTS dan sederajatnya. Terkhusus lagi yang akan di ranking itu adalah 5 mata pelajaran SMP-nya. Ya, yang 5 itu adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA dan IPS. Untuk 5 semester, semester 1 sampai semester 5.
Jadi rapor 5 mata pelajaran selama 5 semester dijumlahkan dibagi 5, berapa rata-rata nilainya. Rata-rata nilai itulah yang di ranking dari yang paling tinggi sampai yang nomor-nomor berikutnya. Nah, kalau untuk prestasi non akademik itu gimana ya Pak? Prestasi yang kedua non akademik. Non akademik ini di luar dari rapor. Bisa prestasinya itu bidang olahraga, bidang seni, bidang agama, bidang sosial dan lain-lainnya. Bisa itu. Cuma syaratnya yang prestasi non akademik ini harus bersifat individu. Tidak boleh prestasi dalam bentuk tim. Kalau basket misalnya itu tim. Kalau bola kaki atau kelompok tari, itu namanya kelompok tim. Kecuali di dalam tim itu dia memiliki prestasi unggul lagi, misalnya sebagai pemain terbaik, sebagai pencetak gol terbanyak dalam tim. Ada sertifikatnya, itu bisa kita terima. Jadi kesimpulannya untuk prestasi non akademik harus dibuktikan dengan sertifikat. Dan sertifikat itu minimal didapatkannya 6 bulan. 6 bulan minimal didapatkannya sebelum waktu PPDB dimulai. Dan maksimal 3 tahun. Artinya prestasi yang didapatkannya lebih dari 3 tahun di saat dia di SD itu tidak bisa kita jadikan sebagai pedoman. Yang bisa dijadikan pedoman itu adalah prestasinya selama di SMP yang batas paling akhirnya adalah 6 bulan sebelum PPDB dimulai. Tapi kalau sebulan menjelang PPDB dimulai dia dapat prestasi non akademik, maka tidak diakui. Seperti itu, Feli. Nah, untuk prestasi non akademik ini apakah perlombaannya harus diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan atau boleh lomba apa saja, Pak? Ya, yang diutamakan memang yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Itu yang diutamakan. Ya, misalnya lomba tentang KSN, ada KOSN, ada FLS2N, atau lomba-lomba lain yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang diselenggarakan oleh pihak lain di luar kementerian. Misalnya lomba mengikuti Popda, mengikuti PON, atau mengikuti Porwil, Popnas dan segala macamnya. Jadi boleh. Seperti itu, Feli. Nah, berarti ada jalur afirmasi prestasi. Nah, jalur yang terakhir itu ada jalur zonasi, Pak. Kira-kira Bapak bisa jelasin sedikit tentang jalur zonasi? Jalur zonasi ini dibuat oleh pemerintah adalah jalur untuk mengakomodir itu calon-calon siswa yang berdomisili dekat dengan sekolah kita. Jadi zonasi, zona. Zona itu sama dengan wilayah. Jadi ini diuntukkan kepada calon-calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di dekat SMA Negeri 2 Payakumbuh. Dan itu dibuktikan dengan KK atau kartu keluarga. Di mana KK-nya ini itu minimal usianya harus 1 tahun pula. Minimal. Batas maksimalnya tidak ada kalau untuk ini. Jadi KK-nya itu kalau kurang dari 6 bulan dia berdomisili dekat SMA 2 Payakumbuh, dia tidak bisa masuk lewat jalur zonasi. Minimal usia kakaknya harus 1 tahun. Itu yang lewat zonasi. Nah, untuk jalur zonasi ini sendiri, Pak, apakah masih terhubung dengan nilai rapor siswa atau memang jalur zonasi itu berdasarkan tempat tinggalnya saja? Ya, jalur zonasi semata-mata berdasarkan tempat tinggal. Semata-mata dekat tempat tinggal. Ya, zonasi itu nanti akan diukur jarak dari sekolah ke rumah yang bersangkutan. Siapa yang paling dekat ke SMA 2, dialah berada pada ranking 1 pada jalur zonasi. Sampai berapa penuhnya kita menerima jalur zonasi. Ya, jalur zonasi ini akan melayani siswa itu sebanyak 50%. Diperuntukkan untuk jalur zonasi ini. Ya, 50%. Berarti jalur zonasi itu 50% ya, Pak. Dan jalur lainnya 25%. Berarti zonasi ini adalah jalur yang paling banyak menerima siswa ya, Pak? Ya, yang paling banyak itu adalah jalur zonasi. Jadi 50%, ya. Yang 50% lagi apa? Tentu pertanyaan kita. Yang 50% yang lainnya itu terdiri dari 15% untuk afirmasi tadi.
Anak yang masuk lewat jalur afirmasi ada kuotanya sebanyak 15% dari daya tampung sekolah kita. Kemudian ada 5% untuk jalur perpindahan orang tua. 5 tambah 15, 20, ditambah 50, sudah 70 kan? Tinggal 30%. Yang 30% itu adalah untuk jalur prestasi. Yang 30% itu bagi pula dua tadi kan, untuk akademik 15, untuk non-akademik 15%. 5. Nah, teman-teman di sini pasti banyak yang bingung nih Pak. Kira-kira jadwal PPDB tahun 2023 itu kapan ya Pak? Baik. Kita kebetulan baru saja menerima surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat bahwa untuk Sumatera Barat pelaksanaan PPDB itu secara resmi itu dibagi dalam 3 tahap ya. Yang tahap pertama itu adalah untuk afirmasi dan pindah orang tua. Itu pendaftarannya dimulai tanggal 12 dan tanggal 13 Juni. Hanya 2 hari. Ya, ingat itu. Untuk masuk lewat afirmasi dan perpindahan orang tua, mendaftarnya adalah 12 dan 13 Juni. Pengumuman diterima tidaknya nanti itu tanggal 17 Juni. Bagi yang lulus jalur afirmasi dan perpindahan orang tua ini, dia akan wajib mendaftar ulang tanggal 17 dan 18 Juni. Itu yang afirmasi. Kemudian Feli untuk jalur tahap kedua adalah jalur prestasi. Yang 30% tadi. Kapan mereka mendaftar? Yaitu jadwalnya tanggal 19 dan 20 Juni. Ingat ya, Anda semuanya 19 sampai 20 Juni. Kemudian nanti hasilnya akan diumumkan 24 Juni. 24 Juni. Kemudian bagi yang lolos jalur prestasi, mendaftar ulangnya adalah tanggal 24 itu dan tanggal 25 Juni. Kemudian yang ketiga adalah tahap zonasi. Jadi tahap zonasi ini terakhir masuknya ini. Setelah afirmasi, setelah prestasi, baru anak-anak dalam zonasi masuk. Yang 50% tadi. Kapan pendaftarannya? Tanggal 26 dan 27 Juni. 26 dan 27. Kemudian pengumuman diterima tidaknya 1 Juli. 1 Juli. Dan mendaftar ulangnya adalah tanggal 1 dan 2 Juli. Ingat ya, bagi yang telah mendaftar dan telah diterima, itu wajib mendaftar ulang. Kalau tidak mendaftar ulang, maka peluangnya untuk mendaftar berikutnya adalah terhambat. Karena dia sudah diterima tapi tidak mendaftar, maka dia akan terhambat. Ya, akan terhambat dia kalau tidak mendaftar ulang. Bagi yang telah lolos seleksi itu harus mendaftar ulang. Kemudian dapat tambahkan Feli, seperti tahun lalu, kesempatan untuk mendaftar itu ada 2. Misalnya pertama mendaftar jalur afirmasi, tidak diterima, masih ada 1 kali lagi kesempatan untuk mendaftar. Apakah itu dia mau masuk lagi jalur prestasi atau nanti menunggu jalur zonasi. Kesempatan mendaftar itu ada 2. Atau berikutnya mendaftar di prestasi, tidak lulus. Kebetulan dia tinggalnya di sini. Masuk saja nanti lewat jalur zonasi. Gitu. Nah, berarti tiap jalur itu jadwalnya beda-beda ya, Pak? Ya, memang berbeda. Tidak sama. Berbeda jalurnya. Berbeda jadwalnya. Mengenai tata cara pendaftaran PPDB, kira-kira Bapak bisa jelaskan secara singkat, Pak? Ya, yang pertama untuk diketahui dulu, pendaftaran PDB-PDB itu secara lebih terperinci, itu bisa diakses lewat info PPDB Sumbar. Ya. Lewat info PPDB Sumbar. Jadi Ananda, para calon siswa baru SMA 2, itu bisa mengakses linknya di https ppdb.sumbarprof.go.id. Ya. Pak ulangi, https://2 ppdb.sumbarprof.go.id. Semuanya huruf kecil. Silakan buka nanti link itu, secara terperinci akan ada uraian teknis pelaksanaannya. Yang jelas ya,
setiap calon siswa baru ini harus mendapatkan akun dari operator SMP atau MTS-nya terlebih dahulu. Harus ada akunnya dulu ya, minta di SMP asal Ananda masing-masing. Ya, di sana sudah ada. Ya, itu mungkin nanti keluarnya akun itu sekitar tanggal 8 Juni. 8 Juni nanti akun diminta ke operator sekolah masing-masing asal Ananda SMP-nya. Nah Pak, melihat dari pengalaman kita tahun kemarin, PPDB dilaksanakan secara online. Kira-kira untuk tahun 2023 ini, apakah PPDB masih dilaksanakan secara online atau offline, Pak? Ya, tidak ada offline, semuanya online. Ya, itu yang Pak sebutkan tadi. Lihat di link tadi itu, kemudian di sana ada tata caranya. Berdasarkan akun yang dimiliki, yang dibawa dari SMP masing-masing, nanti dibuka link tadi itu. Di sana akan mendaftar secara online, termasuk mengupload bukti-bukti pendukungnya tadi. Jadi, kalaupun ada offline, memang kita tidak menutup mata. Bagi ananda-ananda yang masih bingung, masih ragu, itu operator kita di SMA 2 berbaik hati untuk membantu meng-online kan. Nah, boleh datang ke SMA 2, kita bawa ke labor panitia kita. Tidak pandai dia mendaftar sendiri, bagaimana cara masuknya, bermasalah bagaimana mengupload dokumen-dokumennya, kita siap melayani sesuai dengan jadwalnya di SMA 2. Silakan datang. Nah, berarti pelaksanaannya dilaksanakan secara online. Namun bagi ada siswa-siswa yang terkendala dalam online ini bisa langsung datang ke SMA Negeri 2 Payakumbuh. Iya, benar. Ya, demikian juga informasi-informasi PPDB ada di website SMA 2 dan ada juga di halaman depan SMA 2. Ya, di halaman depan Kepala Dupa itu ada. Ya, silakan lihat, catat. Nah, jangan sampai terlewati. Nah, baik Bapak. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Semoga dengan adanya podcast ini bisa menjawab kebingungan dari teman-teman yang ingin masuk SMA Negeri 2 Payakumbuh. Bapak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya bisa meluangkan waktu hadir di ruangan podcast ini. Ya, terima kasih Feli, Bapak sampaikan selamat ya. Mudah-mudahan PPDB kita tahun ini lancar, tertib dan aman. Amin, amin Pak. Ya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Nah, jadi buat adik-adik yang ingin sekolah di SMA Negeri 2 Payakumbuh, sekolah yang asri dengan segudang prestasi dari siswa dan gurunya. Untuk info lebih lanjut bisa dicek di link yang tertera di bawah ini dan bisa banget untuk follow IG Kepala Dupa. Kakak tunggu ya di SMA Negeri 2 Payakumbuh. Yuk gabung di SMA Negeri 2 Payakumbuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!